Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Video ini kami buat untuk memenuhi syarat penilaian mata kuliah fikih munakahat di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Alwi MPD. Kami dari kelompok 9 yang mana saya Syifa Latifah dan rekan saya Kak Uli Nuha ingin mencoba untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pernikahan Usia Dini. Latar belakang. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur 17 tahun. Pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi di Indonesia, baik di desa maupun di kota. Pernikahan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka kejadian atau prevalensi pernikahan dini lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11% dibandingkan di perkotaan yang berada pada 17,09%. Lantas, bagaimana perspektif agama maupun negara dalam memandang persoalan ini dan apa saja penyebab dan dampak bagi pelakunya? Selanjutnya, rukun dan syarat sah pernikahan. Yang pertama, calon mempelai laki-laki dan syaratnya, yaitu beragama Islam, ta'yin, bukan mahram, dan tidak mempunyai 4 istri. Selanjutnya, calon mempelai wanita dan syaratnya, yaitu beragama Islam, ta'yin, bukan mahram, dan tidak mempunyai suami. Selanjutnya, wali nikah atau mujbir atau ghairu mujbir. Syaratnya yaitu telah dewasa dan berakal sehat, laki-laki, adil, muslim, orang yang merdeka, dan berpikir baik. Selanjutnya, saksi nikah, yaitu yang beragama Islam, 2 orang laki-laki, adil martur, merdeka, memahami bahasa yang digunakan mempelai laki-laki. Selanjutnya, sighot, ijab dari wali, ijab dari mempelai laki-laki, dan bahasa yang bisa dipahami saksi. Untuk selanjutnya yaitu hukum pernikahan dalam Islam. Yang pertama, pernikahan yang hukumnya wajib, yaitu menikah itu wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Selanjutnya, pernikahan yang hukumnya sunnah, yaitu mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Selanjutnya, pernikahan yang hukumnya mubah, yaitu orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Selanjutnya, pernikahan yang hukumnya makruh, yaitu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, yaitu hukumnya makruh bila menikah. Selanjutnya, pernikahan yang hukumnya haram. Secara normal, ada 2 hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Yang pertama, yaitu tidak mampu memberi nafkah, dan yang kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Pernikahan usia dini dalam Islam. Secara umum, Islam sepakat bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Untuk mencapai pernikahan yang seperti itu, tentu perlu kematangan usia dan psikologisnya. Namun yang perlu digarisbawahi, teks Al-Quran dan Al-Sunnah tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Hadis Nabi dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Nasa'i, yang artinya, Nabi mengawiniku pada saat aku berusia 6 tahun, dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun. Dalam surat An-Nisa ayat 6 disebutkan, yang artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Ayat tersebut menegaskan seseorang yang menikahi harus cukup umur atau dalam bahasa baligh, sebab seseorang yang baligh dianggap mampu dalam membina rumah tangga. Dalam persoalan pernikahan usia dini, Majelis
Ulama Indonesia atau MUI berpendapat bahwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang pernikahan dini. Menurut MUI, dalam literatur fikih, Islam tidak terdapat ketentuan secara rinci mengenai batasan minimal atau maksimal. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak atau menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." Quran Surat An-Nur ayat 32. Menurutnya, pernikahan hanya bagi orang yang layak, yakni seorang yang telah mampu untuk menikah. Hal tentang pernikahan dini, jumhur ulama sebenarnya tidak mempermasalahkan pernikahan dini. Menurut MUI, pernikahan dini sah hukumnya selama telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun, hukumnya haram bila pernikahan tersebut hanya mendatangkan masalah dalam rumah tangga. Untuk selanjutnya yaitu usia ideal pernikahan menurut undang-undang. Menurut hukum positif, sebenarnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, laki-laki yang ingin menikah harus berusia 19 tahun, dan bagi perempuan yang ingin menikah berusia 19 tahun, dengan tujuan memberikan kepastian dalam pernikahan dan manfaat. Dalam pasal 330 KUHP Erdata, seseorang yang belum mencapai 21 tahun dianggap belum dewasa apabila ia belum menikah. Akan tetapi, jika ia sudah menikah, kemudian ia berpisah belum genap mencapai 21 tahun, maka ia tidak bisa kembali ke kedudukan belum dewasa. Kemudian, batas usia dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 15 menyebutkan usia pernikahan sama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun dengan tambahan alasan pasal 15 ayat 1 yang berbunyi, demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Bahaya atau resiko menikah usia dini menurut medis. Preeklampsia dan eklampsia atau keracunan kehamilan. Kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia makin meningkatkan terjadinya keracunan hamil dalam bentuk preeklampsia dan eklampsia dan bisa menyebabkan kematian. Resiko keguguran pada seorang ibu hamil muda sangat memungkinkan. Meningkatkan resiko kanker serviks atau kanker leher rahim. Terjadinya perceraian dalam sebuah penelitian dan dilakukan oleh LKBH Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu. Banyak sekali perkawinan bawah umur di Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu yang berakhir dengan perceraian. Bahkan setelah perceraian terjadi pada umumnya, seorang perempuan lantas menjadi TKW atau pekerja seks komersial atau PSK. Parahnya, sang penjual adalah orang tuanya sendiri. Dampak positif pernikahan usia dini, yaitu dapat mencegah terjadinya perzinaan. Pernikahan dini dilakukan juga dapat mencegah terjadinya perzinaan di kalangan remaja. Karena dengan menikah, mereka dapat melakukan hubungan suami istri secara sah dan dapat mengurangi beban ekonomi orang tua. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong pernikahan usia dini di Indonesia. Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu kesulitan ekonomi akan cenderung mendorong orang tua menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga. Selanjutnya, faktor pendidikan. Kurangnya akses pendidikan. Kurangnya akses pendidikan terutama di daerah pedesaan menyebabkan anak perempuan putus sekolah dan menikah dini. Selanjutnya, faktor tradisi dan sosial, yaitu di beberapa daerah, pernikahan usia dini dianggap sebagai tradisi atau norma yang harus dipatuhi. Tekanan sosial dan dari komunitas dan masyarakat untuk menikah di usia muda dapat mendorong anak perempuan untuk menikah dini. Dan yang selanjutnya, faktor orang tua, yaitu terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan dari orang tua tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan mohon untuk diingatkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.